pagi ini tentang komunikasi dan kaitannya dengan penamaan. Jadi bisa 2 bab saya rangkum, tapi kalau memang nanti tidak bisa ya saya hentikan sampai di akhir proses dan yang lainnya nanti saya bahas di topik berikut. Ya, yang pertama kita akan bicara tentang komunikasi. Ya. Komunikasi ya. Di dalam sistem terdistribusi, komunikasi ini merupakan jantung. Ya. Nah, komunikasi yang ada di dalam sistem terdistribusi adalah komunikasi antar proses. Jadi, komunikasi antar proses. Di dalam jaringan sistem terdistribusi, proses bisa berjalan pada mesin yang berbeda dan bertukar informasi melalui pengiriman pesan. Jadi ini hebatnya dari sistem terdistribusi, dia mampu mendistribusikan proses. Jadi proses bisa ditempatkan di banyak komputer. Dalam waktu yang bersamaan, satu proses bisa diakses atau berada pada tempat yang berbeda. Di sisi lain, satu tempat atau satu komputer kita juga bisa melakukan lebih dari satu proses. Nah, tentu dampaknya adalah dari sisi user berupa sebuah kemudahan, tetapi dari sisi pengembang ini adalah hal yang sulit. Lebih sulit daripada hanya pemrograman yang share memori saja. Nah, untuk membahas tentang proses di dalam sistem terdistribusi, kita akan mulai dari dasar-dasar komunikasi jaringan. Saudara tahu bahwa di dalam jaringan ini ada satu protokol yang dikenal dengan protokol ISO, ya, International Standard Operation. Ya, yang kemudian memunculkan sebuah protokol atau aturan sehingga komunikasi antar komputer itu bisa atau antar peripheral, antar alat itu bisa berjalan, dan protokol ini kemudian disebut dengan OSI atau Open System Interconnection. Ya. Jadi OSI adalah nama protokolnya, sedangkan ISO adalah yang menerbitkan. Di dalam protokol OSI ini jaringan komputer itu dibagi menjadi 7 layer atau 7 lapisan. Ya. Mulai dari lapisan yang terbawah, physical, kemudian lapisan data, kemudian lapisan network itu sendiri, lalu lapisan transport, kemudian lapisan session, lalu lapisan presentation, dan lapisan aplikasi. Di dalam sistem OSI atau protokol OSI, maka setiap lapisan ini akan saling dipertemukan face to face. Ya. Jadi kalau ada 2 komputer terhubung, misalkan di dalam gambar tersebut, ya, ada komputer terhubung, maka lapisan fisikal akan bertemu dengan lapisan fisikal di komputer yang lain, lapisan data link akan bertemu dengan lapisan data link yang lain, dan seterusnya, sehingga masing-masing membutuhkan interface sendiri-sendiri. Maka kemudian akan berdampak kepada data yang akan ditransformasikan atau yang ditransmisikan, yaitu bahwa di dalam sebuah data akan mengandung informasi dari beberapa lapisan tersebut. Nah, kalau di sini ada 7 lapisan, maka setiap data pasti akan mengandung 7 lapisan itu. Ya, data yang berhubungan dengan 7 lapisan. Ya, hal ini dirasakan sebagai sesuatu yang
sesuatu yang berat sebenarnya di dalam sebuah sistem terdistribusi. Maka kemudian di dalam sistem terdistribusi lalu membuat protokol sendiri, ya. Tapi tentu berpijak dari protokol OSI yang sudah ada. Jadi bukan hal yang sangat baru, tetapi dia hanya sebenarnya merangkum beberapa lapisan menjadi satu lapisan yang kemudian kita kenal dengan istilah middleware ini. Ya, middleware atau protokol middleware. Nah, kalau saudara lihat bagaimanakah protokol middleware ini, dia hanya menjadi 4 bagian, ya, 4 lapisan. Tapi sebenarnya ini tidak beda dengan pada protokol OSI, ya. Jadi di sini physical link jadi satu, ya. Kemudian ada operating system, pertama hardware, kemudian operating system, lalu middleware dan ke aplikasi. Nah, kalau kita bandingkan, barangkali ini adalah ke aplikasi, kemudian yang di bawah aplikasi itu middleware ada gabungan antara presentation, ya, kemudian ada transport, ada data link itu dijadikan di dalam operating system, ya, sedangkan yang di bawah sendiri adalah lapisan hardware-nya, ya. Ini sama sebenarnya. Jadi ini hanya digabung-gabungkan. Mengapa digabung-gabungkan? Supaya tidak terlalu banyak interface. Dan ini akan membuat komunikasi atau pertukaran proses di dalam sistem terdistribusi menjadi lebih rumit. Ya. Nah, di dalam protokol middleware ini berisi banyak protokol, ya, sama dengan lapisan OSI, tapi tujuannya adalah yang pertama menjamin lapisannya sendiri. Dia bisa bekerja mandiri dan aplikasinya lebih spesifik. Nah, aplikasi ini adalah ada 2 di sini, yaitu DNS atau Domain Name System dan RPC, Remote Procedure Call. DNS adalah layanan yang digunakan untuk mencari alamat jaringan yang terkait dengan nama. Misalkan seperti nama domain, ya, Dinus Asia ID, ya, itu carinya menggunakan Domain Name System. Sedangkan RPC adalah proses yang menawarkan fasilitas ke lokal, ya, fasilitas lokal memanggil prosedur yang diterapkan secara efektif pada mesin yang jauh. Ya. Jadi dia menawarkan satu fasilitas, kita bisa memanggil satu prosedur, kita bisa menjalankan sebuah prosedur, padahal prosedur ini sebenarnya ada di tempat yang jauh atau bukan di tempat komputer kita. Ya, nah, jenis komunikasi di dalam sistem terdistribusi ada persisten dan transient. Ya. Persisten itu artinya pesan dipegang oleh layanan middleware, ya, sampai satu pesan dikirimkan. Jadi mereka harus terhubung gitu. Kalau sudah terhubung, maka kemudian terjadilah pertukaran pesan. Kalau ini terputus, ya pertukaran pesan akan terputus, ya, tidak bisa dilakukan lagi dan batal. Nah, sedangkan yang kedua, jenis komunikasi di dalam sistem distribusi disebut dengan transient. Transient ini, ya, pesan hanya dikirim saja, ya, dikirim gitu aja. Yang dikirimin terima atau tidak, aktif atau tidak itu nggak penting. Ya, yang penting saya sudah ngirim dulu. Nanti kalau yang penerima itu sudah aktif, maka dia akan menerima. Ya, ini yang banyak digunakan, misalkan di dalam email dan segala macam, ya, atau SMS atau mungkin WA. Ya. Jadi kalau ada orang ngirim WA itu kan ngirim saja. Nah, sedangkan yang dikirimi mungkin tidak aktif, ya nggak apa-apa. Nah, begitu dia aktif, lalu akan mendapatkan kiriman pesan tersebut. Itu yang transient. Banyak sistem komunikasi sekarang bersifat transient, ya.
Sedangkan yang persisten itu hanyalah di streaming seperti kita ini, seperti misalkan telepon ya, telepon itu juga menggunakan persisten. Nah ini hampir sama di dalam istilah sinkron dan asinkron juga. Ya. Nah, bagaimanakah kemudian sistem terdistribusi bisa melakukan jenis atau model komunikasi yang transient, yaitu berarti dia harus mempunyai penyimpan data sementara. Ya, jadi saat ada orang yang mengirimkan satu pesan, maka sebelum pesan ini sampai pada penerima, karena penerimanya tidak aktif, maka dia akan ditempatkan di dalam satu penyimpanan sementara. Ya. Sistemnya ada seperti itu. Nah, kemudian ini ada sinkron dan asinkron. Ya. Jadi kalau asinkron itu mengirimkan, melanjutkan eksekusi setelah pesan diteruskan. Ya. Kalau sinkron berarti ya harus semuanya terhubung, hampir sama. Kemudian ada yang dinamakan komunikasi diskrit dan streaming. Ya. Kalau diskrit, pihak yang berkomunikasi akan bertukar pesan secara diskrit. Apa diskrit? Tidak saling terhubung. Ya. Jadi seperti apa? Ya seperti transient itu tadi atau asinkron. Sedangkan streaming itu komunikasi satu arah, ya, satu sesi. Bukan seperti streaming seperti kita. Kalau streaming seperti kita ini, ya ini sebenarnya sih satu sesi juga, karena di dalam satu channel hanya ada satu suara yang bisa keluar, ya. Maka kalau kita semua mic-nya kita buka, maka akan pating cedung gitu ya. Kalau kita menggunakan streaming seperti ini, ya karena kanalnya itu hanya satu yang digunakan. Nah, jadi kalau ada orang bersuara ya gantian, ya, maka lebih baik memang dimatikan mic-nya semua sehingga hanya satu yang pembicara itu yang mic-nya nyala. Ya. Nah, kemudian bagaimanakah jalannya RPC tadi? Ya. Jadi RPC ini yang penting karena dia yang kemudian akan melakukan pertukaran proses, ya, dan bisa mengakses proses di dalam komputer yang saling berjauhan. Ya, RPC ini kalau di dalam Java disebut dengan RMI, Remote Method Invocation. Ya, ini kalau saudara yang mengenal pemrograman Java masuk ke dalam RMI, Remote Method Invocation. Kalau yang menggunakan Python, maka ini namanya RPYC, ya RPYC. Saudara-saudara, kalau saudara berminat, maka saudara bisa explore, mencoba membuat pemrograman berbasis sistem terdistribusi ini, dan kalau menggunakan Java, maka saudara masuk ke dalam pemrograman yang dinamakan pemrograman socket atau pemrograman port, ya, pemrograman socket atau port, karena kita akan menggunakan atribut-atribut port atau socket itu. Nah, kalau di dalam Python juga sama, istilahnya berbeda. Saya akan sharekan nanti bukunya. Di dalam buku itu, saudara bisa mencoba membuat program, tapi dalam bahasa Python, ya, menjadi lebih mudah sebenarnya, karena library-nya lebih komplit. Ya, nanti saya sharekan. Baik, kita kembali ke bagaimanakah kerja dari RPC. Kerja dari RPC pada dasarnya itu biasa, ya, ya seperti ini. Ya, kursor saya terlihat ya. Jadi klien meminta layanan kepada server, kemudian server membutuhkan waktu untuk memproses layanan permintaan tersebut, lalu server akan memberikan hasilnya kepada klien. Ya, prinsipnya sama seperti ini. Hanya sekarang kita masuk ke dalamnya. Apa yang terjadi di dalam itu? Yang pertama, klien akan memanggil satu fungsi yang disebut dengan client start. Ini, klien akan memanggil fungsi yang disebut dengan client start. Client start akan membuat pesanan memanggil ke sistem operasi lokal. Ini,
sistem operasi lokal ya. Jadi ini ada client start ya, ini client start, proses akan memanggil client start kemudian akan melanjutkan ke sistem operasi kemudian akan mengirimkan pesan melalui jaringan ya, kepada server yang dituju. Nah, server yang dituju ini mempunyai bagian juga yang disebut dengan server start. Ya, server start ini jadi di dalam setiap komputer yang terhubung dalam sistem terdistribusi itu pasti mempunyai dua fungsi ini, dua bagian ini ya, client start dan server start. Tetapi saat sebuah komputer berfungsi sebagai client, maka yang aktif adalah client start. Sedangkan pada saat komputer berfungsi sebagai server, maka yang aktif adalah server start. Server start ini kemudian akan membongkar ya, parameter dari yang dikirim oleh server start. Kemudian server start akan melakukan pekerjaan ya apa yang diminta, ya, kemudian akan jadi dia akan memproses ya, kemudian dia akan mengembalikan ke server start. Nah, server start kemudian akan mengemas hasilnya tersebut, ya, lalu dikembalikan ke sistem operasi lokal. Proses pengemasan ini sering disebut juga dengan istilah marshalling. Ya. Kalau tadi ada yang membongkar parameter, maka ini disebut dengan istilah unmarshalling. Jadi nanti kalau dengar apa sih marshalling, apa sih unmarshalling, itu adalah pembongkaran parameter oleh server start, ya, karena mendapatkan kiriman pesan, jadi paket pesan dari klien. Nah, kemudian server start tadi setelah mengemas proses atau hasil dari proses yang dilakukan oleh server, dia akan kembalikan ke sistem operasi kemudian akan menggunakan jaringan mengirimkan kembali ke klien. Ya. Nah, kemudian klien akan membongkar hasilnya itu dan akan dijalankan di prosesnya. Itu adalah bagaimanakah kerja dari RPC atau Remote Procedure Call, ya, pemanggilan prosedur dari jarak jauh. Ya. Jadi dia sebenarnya ingin menjalankan satu proses yang ada di sini. Caranya adalah dengan melalui client start. Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam RPC ini bisa berjalan juga baik secara sinkron maupun asinkron. Ya. Jadi dalam satu waktu, klien ini bisa meminta atau menjalankan prosedur lebih dari satu, ya, ke server yang saling berbeda, ya. Maka ini yang disebut dengan multicast RPC. Nah, kalau di dalam slide yang awal tadi itu adalah saya hanya menggambarkan dua komputer, ya. Tetapi sebenarnya pada saat yang bersamaan klien ini bisa mengakses komputer yang lain, ya, mengakses prosedur yang lain, dan itulah yang kemudian disebut dengan istilah multicast RPC. Jadi bukannya satu-satu, tapi bisa banyak. Demikian pula sebaliknya, server juga bisa menerima lebih dari satu permintaan prosedur yang sama, ya, dari banyak klien, sama bolak-balik. Oke. Nah, dari sini maka kita bisa melihat bagaimanakah ruang lingkup yang lebih luas dari sebuah komputer terdistribusi. Jadi dasarnya semuanya adalah RPC sebenarnya. Dasarnya RPC yang dikenalkan oleh Open Group, yang kemudian kalau Microsoft sendiri lalu membuat aplikasi sendiri yang berbasis RPC juga, yang kemudian disebut dengan DCOM. Ya. Nah, DCOM ini dirancang untuk mengeksekusi abstraksi antar sistem operasi. Nah, di dalam
RPC itu ada banyak komponen seperti bahasa, ada library, ada daemon, ada program utility, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang diterima oleh semua sistem yang kemudian yang bersifat khusus memang yang disebut dengan IDL, Interface Definition Language. Nah, jadi dengan adanya IDL ini, maka kemudian komunikasi antar sistem operasi yang saling berbeda tetap bisa berjalan. Ya. Jadi ini adalah ruang lingkupnya, bagaimanakah sebuah RPC itu atau sistem distribusi itu berjalan dengan menggunakan RPC-nya. Ya, ini adalah konsep dari sistem terdistribusi, komunikasi dalam terdistribusi. Nah, sekarang saudara perlu berpikir lebih lanjut, bahwa kalau begitu, karena sistem terdistribusi ini melakukan pertukaran proses antar komputer, berarti kita harus tahu dong, ya toh, alamat nama dari komputer yang kita tuju, karena jangan sampai kita salah alamat, ya. Jadi kalau di dalam sistem terdistribusi ini kita menggunakan pemrograman yang berbasis socket. Analoginya begini, misalkan kita mau kencan gitu ya, ketemu dengan teman. Nah, kalau kita ketemu dengan teman, pasti kita sudah harus saling tahu siapa yang ingin ketemu. Ya. Oh, si Himawan. Himawan mau ketemu dengan siapa ya? Himawan mau ketemu dengan mahasiswi, ya. Karena Pak Himawan sukanya mahasiswi, bukan mahasiswa. Pak Himawan pengen ketemu dengan Amalisa, misalkan. Ada ini Amalisa, tidak tidur ya? Halo, Amalisa? Wah, tidur bener nih. Ya, misalkan, oke ya, misalkan Pak Himawan pengen ketemu dengan Mbak Amalisa. Nah, berarti sudah tahu namanya, Amalisa Himawan. Nah, kemudian setelah kita tahu namanya, lalu kita akan ketemu di mana? Nah, itu akan ditentukan. Kita akan ketemu di mana nih? Di kampus. Oh ya, kampus kan besar. Lalu di mana nih? Pada titik tertentu. Di mana? Di pintu masuk, Pak. Oh, pintu masuk yang mana? Banyak pintu masuk. Pintu masuk gedung H. Pintu masuk gedung H ada berapa ya? Ada 3. Pintu masuk gedung H yang dekat parkiran depan. Nah, atau misalkan pintu masuk 1. Oh ya, nah pintu masuk 1 itu soketnya. Nah, begitu sampai ya sudah, kita saling ini mau sinkron atau tidak. Kalau mau tidak sinkron, ya apa perlunya? Misalkan saya ingin menitipkan sesuatu atau Mbak Manisa pengen menitipkan sesuatu, Pak, saya mau nitip buku ke Pak Himawan. Oh ya, kita ketemu di mana? Di pintu gerbang itu ya. Oke, tidak usah saling tunggu ya. Ya, siapa duluan? Kalau Mbak Manisa sendiri yang datang lebih dulu, dia akan letakkan di pintu itu paketnya, selesai, kemudian dia pulang, ya kan? Nggak perlu ketemu saya. Saya nanti akan datang ke situ menemukan paket itu, kan begitu? Ya, jadi kita harus ada kencan. Nah, kalau kencan itu harus tahu namanya, harus tahu alamatnya, dan alamat itu harus persis. Kalau hanya komputer itu whole ya besar, maka sedangkan komputer ini kan dalam satu waktu menangani banyak proses. Ya. Nah, setiap proses harus dilakukan pada kanal tertentu, port tertentu, maka kemudian pemrogramannya disebut dengan port itu, supaya tidak saling nyampur. Ya, itu analoginya seperti itu. Gitu ya, paham ya? Nah, kalau begitu antar komputer, antar pesan, ini harus punya identitas. Nah, maka kita akan masuk kepada segmen yang disebut nama itu. Nah, setiap sebenarnya identitas, tetapi kemudian kenapa menjadi nama? Karena mungkin lebih populer gitu ya, identitas itu kayak masih
masih terlalu luas, ya. Tapi kemudian nama menjadi lebih mengerucut. Oke, kita masuk ke dalam nama, ya. Saya kira ini selesai berarti. Nah, kalau kita bicara nama, maka setiap komputer itu bisa terdiri dari sama, ya. Beberapa model penamaan, bisa flat, bisa terstruktur, bisa juga menggunakan atribut tertentu. Jadi kalau flat itu ya datar-datar sajalah, namanya siapa sih, Adi Nugroho, ya artinya apa Anda tahu gitu. Kan Adi itu ya siapa, Nugroho ya siapa ya Anda tahu, ya. Banyak sekarang orang-orang muda, anak-anak muda, keluarga muda itu memberikan nama anaknya juga tidak pakai sejarah, ya, tapi hanya menggunakan, ya kadang karena bapaknya senang dengan pesepak bola yang namanya David Beckham, lalu anaknya yang lahir itu diberi nama David Beckham, ya. Padahal jauh banget wajahnya dari David Beckham, tapi tidak apa-apa, ya. Itu contoh nama yang flat, ya, datar, tidak ada namanya, tidak ada artinya. Kemudian juga kalau namanya diberi nomor itu juga boleh sebenarnya, ya. Siapa namanya 234, oh Cisamsu sebenarnya. Atau siapa namanya 212, oh Wiro Sableng, ya. Jadi diberi nama 212 itu juga boleh-boleh saja. Cuman mungkin belum terbiasa, ya, belum kulino, tapi itu boleh. Nah, itu yang namanya yang jenis yang disebut dengan flat name. Nah, kalau struktur itu biasanya ada artinya, ya. Jadi contohnya, dan ini menjadi nama internasional, maka saya harapkan saudara siap-siap itu, karena saudara harus global juga, yaitu nama depan dan nama belakang istilahnya. Nama depan dan nama belakang. Nah, biasanya nama belakang itu adalah nama keluarga, ya. Kalau orang Cina, Vam. Kalau orang Batak, Marga. Orang Jawa sebenarnya juga punya, tetapi orang Jawa sudah banyak yang melupakan. Misalkan saya anaknya Suroto, gitu, ya. Maka nama saya harusnya mengandung Suroto, ya. Himawan Suroto, ya. Nanti anak saya namanya mengandung Himawan, ya. Nama anak saya namanya Willy Himawan, seharusnya begitu. Tetapi ini sudah pudar. Dengan adanya nama yang terstruktur itu, maka kemudian kita bisa membuat informasi, ya. Informasi apa? Oh, ini berarti kamu turunannya ini. Apalagi kalau orang Batak, ya. Orang Batak itu orang satu kampung, ya, asalnya kampung, itu nama marganya sama. Daurat Sinaga, itu. Wah, banyak yang namanya pakai Sinaga. Berarti itu pasti saudara sekampung halaman dengan Pak Daurat Sinaga, dosen Udinus. Contohnya itu, ya, itu pasti. Siapapun namanya depan, ya, namanya depan siapapun, tapi belakangnya harus ada marga Sinaga. Itu namanya nama yang terstruktur dan diletakkan di belakang. Nah, kalau orang Cina juga mempunyai nama keluarga besar, ya, karena orang Cina itu sangat meninggikan nenek moyang, lalu nama nenek moyangnya itu diabadikan di dalam nama semuanya, yang disebut dengan istilah nama family. Nah, itu biasanya di depan kalau orang Cina, ya. Misalkan siapa? Lim Swee King, ya. Lim Swee King. Wah, kalau ada yang namanya Lim Siu Leong, oh berarti Lim Swee King itu pasti saudaraan dengan Lim Swee Leong. Oh iya, saudara dari mana enggak tahu, cari silsilahnya, tapi pasti itu saling bersaudara. Dan itu bagus juga nanti, supaya tidak terjadi pernikahan sejarah gitu. Misalkan saya namanya, ada seorang cowok namanya Lim Ban Pit, ya, ketemu dengan Lim Xiang Xiang, loh, pacaran. Oh, nggak boleh, sesama Lim nggak boleh pacaran, ya, cari yang lain. Oh ya, kalau gitu cari nama yang lain, ya. Susah, ya sudah, cari orang Jawa saja,
bukan orang Cina. Itu contoh struktur name. Lalu ada atribut, ya atribut. Nah, atribut ini biasanya adalah berhubungan kalau di nama itu dengan gelar, ya. Misalkan seorang sarjana, itu kan di Indonesia ribut banget, ya. Ada sarjana apa itu akan dituliskan S apa, nah termasuk saudara sarjana nanti kalau lulus menjadi sarjana Eskom, ya. S.com, Eskom itu apa? Karena kom itu bisa singkatan komedi, bisa singkatan komunikasi, ada singkatan komputer, ya ada singkatan kompor juga barangkali ya. Ini sarjana kompor, sarjana komunikasi, atau sarjana komedi. Nah, tapi sudah kemudian ada aturan pemerintah bahwa lulusan komputer sarjana komunikasi, komputer Eskom. Nah, kalau komunikasi itu apa ya, S-Ilkom kayaknya, S-Ilkom, SIK, sarjana ilmu komunikasi, ya. Sarjana komedi nggak ada sih, sarjana komedi. Nah, itu berbagai macam aturan penamaan. Nah, yang perlu juga dipahami bahwa pemberian nama atau identitas ini harus lihat ini, mewakili paling banyak satu entitas. Satu identitas itu harus mewakili hanya satu entitas, ya, satu identitas. Nah, sekarang kalau kita menggunakan nama biasa, bisa enggak? Nggak bisa, kan? Mengapa saudara diberi NIM? Kok tidak hanya nama? Karena nama itu banyak yang seragam, ya. Yang namanya Edi itu banyak, ya toh. Jadi ada Edi yang Pak Rektor, ada Edi yang dosen, ada Edi yang satpam, ada Edi yang jualan mie ayam di depan. Nah, itu jadi Edi yang mana? Membingungkan. Maka tidak bisa ternyata kalau hanya nama. Nah, jadi harus ada yang lain. Mewakili paling banyak. Nah, kalau NIM itu sudah jelas. Satu mahasiswa, satu NIM. Ya, NIM mewakili paling banyak satu entitas. Setiap entitas juga diwakili oleh paling banyak satu identifier. Ya. Jadi tidak bisa menggunakan nama yang lain sebaiknya. Ya. Bahwa Pak, saya punya 2 NIM itu Pak, A11 dan A12. Oh, nah ini kita bisa lihat lebih spesifik. Mungkin saja seseorang itu tercatat pada 2 program studi yang berbeda dalam tahun ajaran yang sama. Bisa, ya banyak itu mahasiswa yang merangkap, boleh, tetapi tentunya akan ada konteks yang berbeda, ya toh. Oh, ini A11, yang satunya A12, berarti entitasnya berbeda, ya. Dua, seseorang mempunyai 2 identitas, tetapi tentunya kalau di dalam ruang lingkup kemahasiswaan dia masuk di dalam prodi sudah beda, dia hanya punya 1, ya. Jadi setiap entitas diwakili oleh paling banyak 1 identifier. Boleh balik, ya. Sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama. Nah, jadi ini semakin meneguhkan ini. Setiap identitas mewakili 1 entitas yang sama. Nah, dengan demikian, maka tidak bisa tidak bahwa kita harus mempunyai sesuatu yang sangat unik. Sangat unik. Supaya tidak salah tadi. Ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan menggunakan model yang disebut dengan flag name. Ya, flag name. Nah, perlu juga saudara ketahui bahwa sistem penamaan ini nanti akan ada hubungannya dengan sistem penemuan orang tersebut, sistem pencarian orang tersebut, atau sistem penemuan proses tersebut, atau sistem pencarian proses tersebut. Ya, itu kaitannya dengan di situ. Nah, jadi kalau kita menggunakan flat name, nama yang datar, ya, lalu bagaimana cara pencariannya? Nah, dia ada 4. Ada broadcasting, ada forwarding, ada home based approach, dan ada hierarchical search tree. Jadi bisa saja flat name. Tetapi sekali lagi bahwa meskipun itu flat name, maka harus mewakili 1 identitas yang sama. Entitas yang sama.
ya toh, nama itu harus mewakili satu entitas yang sama. Dan sebaliknya entitas itu memang hanya mempunyai satu nama itu. Ya. Dan entitas itu bisa berubah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi identifier itu atau nama tersebut tetap bisa hanya untuk dia saja. Nah sekarang kalau pencariannya gimana, Pak? Nah, pencariannya adalah yang pertama dengan model broadcasting. Broadcasting ini ada dua, mungkin dibedakan dengan multicast. Ya. Kalau broadcast itu one to all, ya satu ke semuanya. Jadi di broadcast itu siapa aja yang terima. Tetapi kalau multicast tertentu, tidak semuanya. Jadi saya akan mengirimkan pesan secara bersamaan, tetapi tidak semuanya, hanya tertentu. Itu namanya multicast. Ya. Jadi kan seperti tanya saja, Himawan di mana? Wah, terus kemudian ini aku duduk kok, aku juga bukan, gitu. Oh ya, nah ini yang satunya yang akan terima nanti. Ya, ada apa? Nah, gitu. Himawannya langsung menjawab, ya karena dia tidak tahu di mana himawan itu. Itu namanya model broadcast. Ya. Jadi asal panggil saja. Kemudian yang merasa punya nama itu lalu angkat tangan. Ini modelnya broadcast. Kemudian ya mungkin suatu ketika nanti kita ketemu kan juga sama ya, saudara dengan dosen-dosen ini juga banyak yang belum kenal, mungkin seperti saya, saudara belum pernah ketemu dengan saya, mana yang namanya Himawan ya, saudara teriak di ruang kantor mungkin ya, Himawan, lalu saya ya ketemu ya kan, kalau yang bukan nama Himawan tidak angkat tangan, itu broadcast namanya, analoginya begitu ya, cukup paham ya. Nah, cara yang lain adalah forwarding pointer. Jadi mungkin saudara akan ingat kembali ke kuliah struktur data. Struktur data di situ ada yang namanya data yang disebut dengan pointer. Apa data pointer? Data yang menyimpan alamat. Alamat data yang sebenarnya. Ya, jadi ini sama. Jadi forwarding pointer. Di dalam sebuah sistem terdistribusi, proses ini bisa berpindah, bahkan perangkat itu pun juga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, forwarding pointer adalah bekerja dengan cara kalau dia berpindah, ya, misalkan ini dari satu proses ke proses berikutnya ya. Kemarin ada client stop, ada server stop ya. Ya, dia kemudian prosesnya ada di sini. Ya. Lalu dia mencatat prosesnya ada di mana, ternyata dalam waktu yang sama juga ada P2 yang mengakses juga CS. Ya, nah, ini identitasnya itu sama yang diakses. Ya. Sehingga kalau nanti ini selesai proses, alamat dari CS tersebut, ya, alamat dari CS tersebut akan disimpan di sini, di masing-masing komputer. Akan disimpan di masing-masing komputer. Sehingga nanti kalau komputer ini selesai prosesnya, maka dia bisa mengembalikan ya, data tersebut atau proses tersebut ke tempat semula. Karena apa? Karena dia mempunyai alamat di mana dia berada. Ya. Demikian pula kalau misalkan ini nanti diproses di tempat lain, bisa saja. Ya, jadi saudara bisa lihat kursor saya kan, misalkan ternyata klien ini, proses P2 ini, hanya menjadi perantara untuk proses yang lain. Bisa. Nah, padahal yang dicari adalah CS. Maka CS ini bekerja di sini, lalu dilemparkan ke komputer yang lain. Tuh. Nah, tetapi karena di dalam client stub-nya ini, dia simpan alamatnya, maka meskipun dia lari kemana-mana, dia nanti akan bisa tetap kembali ke tempat semula. Itu namanya forwarding pointer. Ya, jadi menggunakan atau mencatat alamat di mana dia berada, itu selalu dibawa. Ya. Oke, yang ketiga adalah home based approach. Home based approach. Ya, home based approach itu
seperti menggunakan atau yang banyak digunakan untuk sistem mobile ya. Jadi kalau saudara mempunyai komputer, mempunyai handphone saudara ini kan sering berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau saudara kan wifi-nya atau mungkin tidak pakai wifi ya tidak apa-apa, tapi menggunakan nomornya dinyalakan, maka setiap kali berpindah, saudara akan ditangkap oleh menara provider itu, ya kan? Jadi kalau saudara jalan misalkan dari kampus menuju ke Meranggen, ya, Merenjen, ya, maka dalam perjalanan dari kampus ke Merenjen itu akan ditangkap oleh banyak provider. Saudara berganti-ganti provider nih, ya, saudara berganti-ganti provider. Nah, kemudian untuk bisa mengetahui saudara itu ada di mana, berarti saudara harus ada home base-nya. Nah, home base-nya di mana? Home base-nya, makanya kan kita itu kalau beli nomor itu per kota ya. Ini sebenarnya nomor Anda itu nomor di mana sih? Nomor Demak ternyata. Oh, nomor Demak. Nah, Oke, kalau nomor Demak berarti di home base saudara itu ada di Demak. Home base saudara ada di Demak. Berarti setiap kali saudara itu pergi ke kampus, ya toh, melewati satu daerah, melewati satu provider, Tegal Kangkung. Nah, provider yang di Tegal Kangkung lalu memberitahukan kepada home base-nya, ini pesawat ini sekarang saya tangkap di Tegal Kangkung. Nah, home base-nya yang di Demak tahu. Kemudian sampai dengan masuk ke Simpang 5, ditangkap oleh provider Simpang 5. Nah, sampai di Simpang 5, kemudian provider Simpang 5 akan memberi informasi ke Demak. Nih, Demak, orang ini sampai di Simpang 5 masuk ke provider saya. Kemudian dia berjalan terus sampai ke Udinus, ditangkap oleh provider Udinus. Nah, lalu provider Udinus memberitahukan kepada home base-nya yang di tempat itu. Ini ada di saya tangkap di Udinus. Nah, dari situlah maka kemudian pelacakan nomor handphone itu menjadi mudah. Ya. Itu karena ada menggunakan home base. Ya. Nomor handphone pakai home base. Nah, kalau kemudian nanti dibebankan kepada komunikasi, wah ini menjadi rumit ya kan. Seseorang mahasiswa aslinya rumah Demak, tapi banyak tinggal di Semarang, wah lalu terjadi roaming terus, wah boros, ya maka dia harus ganti nomor Semarang, ya, ganti nomor Semarang, ganti nomor Demak, menjadi istilah itu adalah model home base. Ya, jadi meskipun saudara ada dimanapun juga, selama itu tercatat di dalam provider, maka provider akan memberitahukan ke home base-nya. Ya, itulah sebabnya jangan main-main dengan gadget. Karena gadget ini akan mudah ditelusur, ya hati-hati itu. Demikian pula saudara diminta untuk hati-hati juga memberikan komentar atau tweet atau entah itu dalam Facebook hal-hal yang positif saja. Karena kalau saudara melakukan hal yang negatif, maka mudah sekali dilacak, pasti ketemu itu. Ya, kepolisian sudah cukup canggih untuk menangani hal-hal seperti itu, ya. Tidak butuh waktu lama itu, 1 hari langsung ketemu. Ya, bahkan zaman dulu pun ada mahasiswa yang mencoba mengambil masuk ke dalam direktori soal dari seorang dosen, itu pun juga ketahuan. Sekalipun dia mengambilnya ternyata dari warnet, ketahuan tetepan, ya. Dari warnet kan tetap ada IP-nya, ya kan? IP-nya API lokal tetap ada, ketahuan, ya, tetap ketahuan. Oke, yang berikutnya adalah teknik yang menggunakan hierarchical, ya, hierarchical search tree. Nah, ini menggunakan model seperti pencarian pohon, ya, pohon, tapi tidak biner, ya. Mengapa tidak biner? Karena di dalam setiap node bisa terdiri lebih dari 2 daun, ya. Nah, menggunakan konsep seperti ini. Nah, ini kalau di dalam internet, ya, pengalamatan internet, maka ini yang sering diterapkan oleh negara, ya, bahwa negara itu mempunyai
backbone ya. Lalu ada satu titik yang disebut dengan node. Nanti kemudian dia akan memecah node-nya ke beberapa titik, entah berdasarkan kota, entah berdasarkan provinsi. Kemudian masing-masing ini kemudian dipecah lagi. Ya, nah, dengan cara seperti ini, maka di manakah letak seseorang itu bisa di mana saja dan akan ditelusuri lebih mudah karena akan mencari induknya. Induknya di mana? Nah, di dalam model seperti ini, maka sebuah nama yang sama, ya, atau nama yang sama bisa saja terjadi, ya. Jadi kalau titik-titik yang di lift ini, ya, paling akhir ini punya nama yang sama, masih bisa. Ya. Mengapa masih bisa? Karena induknya toh berbeda. Ya, jadi ini si Himawan, ini juga Himawan. Tapi Himawan anaknya siapa? Himawan anaknya siapa? Oh, itu berarti orang yang berbeda. Nah, ini cara yang juga bisa dilakukan dengan menggunakan sistem penamaan flat name, tetapi struktur organisasinya dibuat dengan hierarkikal. Nah, ini yang biasanya ada di satu jaringan internet ya, untuk memudahkan melakukan penelusuran. Oke, itu saudara-saudara. Ada lagi tadi yang menggunakan struktur name ya. Struktur name ini kalau struktur name namanya sudah menggunakan kode-kode tertentu ya. Di sini ada beberapa teknik ya. Yang pertama adalah namespace. Namespace adalah untuk nama yang terstruktur dipresentasikan dalam bentuk graph ya. Graph itu berarti ada simbol dan ini simbol bisa kotak, bisa bulat ya. Kalau bulat itu leaf, kalau ini berarti node masih punya turunan. Lalu ini adalah sisi atau edge ya. Nah, simpulnya ada dua, yaitu yang simpul directory masih mempunyai anak buah lanjutan, tetapi kalau simpul daun bulat itu tidak mempunyai atau tidak menjadi induk, ya, tidak menjadi induk. Nah, ini simpul, ini juga simpul. Oke. Nah, hampir sama dengan tree tadi sebenarnya. Ya. Jadi bagaimanakah pencarian itu bisa dilakukan dari node dan site-nya. Ya. Jalur-jalurnya ini diberi nama jalur-jalurnya. Ya, jadi contoh ini ada case. Ya. Bagaimana mencari case ini? Nah, ini dari home, ya, stem, case ketemu. Ya, karena stem ini mempunyai data. Saya punya anak lo namanya Procmail, Mbob, dan Case. Nah, jadi pencariannya seperti ini. Ya. Atau juga kalau ternyata ini disimpan di dua tempat, ya, maka bisa juga dengan cara langsung, ya, dari home langsung ke Case juga bisa. Oke, karena ini yang berbeda, ya, strukturnya berbeda. Oke, yang kedua adalah cara untuk tadi sama ya, name resolution ya, mencari nama ketika kita mendapatkan pet. Yang pertama menggunakan model closure dan yang kedua menggunakan mounting ya. Kalau tadi namespace maka ini adalah model pencariannya closure ya. Oh, ini Sarah ya, ini yang closure yang ini closure ya. Ini yang mounting. Jadi kalau closure itu adalah penelusurannya saja, penelusurannya. Jadi ada link dan mounting. Ini linknya, oke, link. Jadi penelusurannya tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana menelusuri? Setelah kemudian dapat case-nya, ya, kemudian terjadilah mounting. Bagaimana cara mengikatnya? Ya, ini. Jadi menggunakan time start tadi, ya, kemudian disimpan. Ini gambarnya seperti ini. Lalu kalau implementasinya sekarang menggunakan namespace distribution ya. Kalau di dalam namespace distribution ini ada 3 lapisan yang disebut dengan lapisan global, lapisan administrasi, dan lapisan manajerial. Lapisan global itu terdiri dari simple root ya, dan anak-anaknya yang merepresentasikan organisasi atau sekumpulan organisasi. Dan isinya ini jarang berubah. Kemudian lapisan administrasional.
dibentuk oleh sekumpulan direktori yang diatur dalam sebuah organisasi. Ini dalam organisasi. Lalu lapisan manajerial yang berisi simpul yang sering berubah. Ini biasanya yang ada di dalam sebuah komputer atau lokal ya ini, atau mungkin server lokal ya. Nah, ini contohnya penamaan di dalam sistem internet ya sama yang kemudian dikenal dengan istilah domain name service. Biasanya ada com, edu, gov, mil, org, net ya. Meskipun ada yang lain ya seperti Indonesia ada nama negara, kemudian nama lembaga ya itu berbeda ya, tidak apa-apa. Makanya karena ada beberapa sistem penamaan, sebuah server atau sebuah situs juga akhirnya dimungkinkan untuk mempunyai nama yang berbeda yang disebut dengan alias itu ya. Contohnya dinus.co.id itu tidak ada di sini ya. Dinus mungkin masuknya ke edu ya. Edu, kemudian baru di sini adalah nama administrasinya Dinus. Lalu ke bawahnya ada si Adin, ada si Kulino, ada si tidak Kulino, itu macam-macam. Ya. Karena supaya terkenal, ternyata ada yang menggunakan .co, ya, pakai Dinus juga mempunyai nama dinus.co.id. Nah, itu alias, boleh saja. Ya. Itu saudara-saudara. Kemudian bagaimanakah cara pencariannya ya, name resolution untuk namespace ini? Ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan model iteratif dan yang kedua menggunakan model rekursif ya. Kalau menggunakan iteratif itu setiap pencarian diberitahu ya. Jadi ini tadi baru sampai rootnya. Ya, contoh dia akan mencari NL, VU, CS, FTP gitu ya. NL, VU, CS, FTP. Nah, ini akan cari di root servernya dulu. Nah, di root server dia akan mencari dapat apa? NL saja berikan. Ya. Kemudian dia cari lagi NL ini punya anak buah siapa aja. Oh, dia minta VU-nya. VU-nya dapat, berikan lagi. Ya, kemudian turun lagi ke CS-nya, cari server CS-nya dari server VU tadi, terus dapat lagi Node.js, berikan lagi, dan seterusnya, ya sampai dapat FTP-nya. Itu jadi selalu ditransformasikan. Itu model yang iteratif. Sedangkan model yang rekursif, dia tidak akan memberikan informasi kepada klien sampai penelusuran ini selesai. Ya, sampai penelusuran ini selesai. Setelah penelusuran selesai, ya baru kemudian melalui root diberikan ke klien. Ya. Nah, tentunya ini akan berdampak kepada kepadatan jaringan ya. Kalau ini tentunya biaya jaringan lebih banyak, karena setiap kali dia menemukan node, diinformasikan. Sedangkan ini tidak pernah. Dia hanya satu kali dia minta, kemudian root akan mencari sampai menelusuri di titik yang terbawah atau leaf ya, node yang terbawah yang tidak punya lanjutan, lalu kemudian dikembalikan setelah ketemu melalui root lagi, lalu root akan mengakses ke kliennya. Ya, ini saudara-saudara hubungan antara proses dan penamaan. Ya, semoga dengan demikian saudara bisa lebih paham ya. Bagaimanakah proses dalam sistem distribusi dan bagaimanakah kaitan proses itu dengan nama. Oh, ternyata karena banyak peripheral, banyak proses yang harus terlibat, maka setiap komputer itu sendiri harus punya nama, setiap proses itu juga harus punya nama. Sistemnya banyak dan saudara boleh nanti untuk pelajari lagi ya. Tidak perlu hafal, jangan sekalinya dihafalkan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Tidak ada? Belum, Pak. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini. Selamat pagi, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan dengan topik yang selanjutnya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Terima